ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد نبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون. Hadirin kaum muslimin, jamaah sidang salat Isya berjamaah. Puji dan syukur tidak lupa kita selalu panjatkan kehadirat Allah, yang mana atas rahmat dan karunia Allah kita semua di malam ini masih diberi kesehatan, masih diberi kekuatan, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki untuk hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan salat Isya berjamaah. Dan di kesempatan malam ini saya diberikan waktu untuk mengisi kultum, yang insya Allah untuk kultum malam ini akan saya beri tema dengan nasihatnya malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, tidak ada perkara yang penting di dalam memanai pertemuan kita ini ketika kita menyambut panggilan suci untuk melaksanakan salat Isya berjamaah, kecuali rasa syukur kita kepada Allah, Zat yang maha sempurna dengan segala rahman dan segala rahimnya, Zat yang kebaikannya tidak memiliki tepi, dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tidak mempunyai garis finish. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita begitulah sangat besar. Di antara kenikmatan yang kita syukuri adalah ketika melaksanakan beribadah, datangnya kita ke masjid ini, hadirnya kita pada sejengkal tanah ini dengan melangkahkan kaki untuk melaksanakan sholat berjamaah. Bukan karena kuatnya kita dalam iman, bukan pula kuatnya kita dalam takwa, tapi semata-mata hanya karena pertolongan Allah. Kepada Allah lah kita bersyukur, dan kepada Allah lah kita menggantungkan segala urusan. Mudah-mudahan Allah tidak meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Salawat dan salam kita semoga tercurah limpahkan kepada hariban Nabi besar yang dibesarkan oleh yang maha besar, Nabi mulia yang mulia di antara yang paling mulia, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya Nabi, sahabatnya Nabi, tabi'in atba'ut tabi'in, sampailah kepada kita semua sebagai umat beliau. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, Nabi Muhammad, beliau manusia terpilih yang telah diutus dalam kehidupan kita, manusia yang akan memberikan syafaat kepada kita, manusia yang akan memimpin seluruh penduduk surga. Nabi Muhammad, beliau hidup di dunia selama 63 tahun, sudah memberikan petunjuk dalam kehidupan kita. Sesungguhnya cinta kita kepada Nabi bukan hanya mengisah-ngisahkan akhlaknya semata, tetapi yang paling penting ketika mencintai Nabi, mencintai Rasul adalah bagaimana menyelaraskan kehidupan kita dengan kehidupan beliau. Cinta bukan hanya pandai memuji, tetapi hakikat cinta adalah bagaimana untuk mengikuti. Dan tidak ada orang yang pantas kita ikuti kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, hendaknya dengan berubahnya tahun, walaupun sebatas tahun Masehi, hendaknya dengan berubahnya bulan, walaupun sebatas bulan Hijriah, maka di situ bertambahnya usia kita. Dengan bertambahnya usia kita, sejatinya berkuranglah umur kita. Dengan bertambahnya usia kita, maka harus bertambah pula ilmu kita. Dengan bertambahnya ilmu kita, maka harus bertambah pula amalan ibadah kita. Tetapi kalau sebaliknya, maka tergolonglah kita dengan golongan minal khasirin, orang-orang yang merugi. Oleh karena itu, marilah kita sejenak merenungkan beberapa hadis dan beberapa ayat yang mudah-mudahan jadi tambahan ilmu buat kita semua. Hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam satu kitab Nasaihul Ibad, karangan daripada ulama Nusantara Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau orang Indonesia asli, beliau adalah orang Banten, meriwayatkan tentang satu hadis daripada Sahal bin Sa'ad yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani berkenaan dengan nasihatnya malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menyampaikan nasihat tersebut kepada para sahabat agar menjadi pembelajaran dan peringatan buat kita semua sebagai umatnya. Di suatu ketika Rasulullah bersama para sahabat, beliau bersabda, kata Rasulullah, "Ya ashabi, wahai sahabatku, apakah kalian mau mendengarkan nasihat yang malaikat Jibril sampaikan nasihatnya pada diriku ini?" Para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Summa qala, kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, kata Rasulullah, "Atani Jibrilu alaihissalam." Telah datang malaikat Jibril kepada diriku, faqala,
Kemudian beliau berkata, "Ya Muhammad, aish ma syi'ta." Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, hiduplah semaumu. Apakah engkau mau kafir, apakah mumin, apakah engkau mau maksiat, apakah taat? Hiduplah sesukamu karena Allah sudah memberikan kebebasan kepada dirimu. Tapi ingat, fa innaka mayitun, sesungguhnya engkau itu akan mati. Sesungguhnya kalian itu akan meninggalkan alam dunia ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap-tiap yang merasakan hidup pasti akan merasakan mati. Muhammad, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Muhammad, dimanapun engkau berada, kemanapun engkau pergi, apapun pangkat dan jabatan, siapapun dirimu, sekalipun engkau masuk ke dalam pintu besi, sekalipun engkau berlindung di dalam benteng yang sangat kokoh, namun kematian akan tetap menghampiri dirimu. Muhammad, qul innal mautal ladzi tafirru minhu fa innahu mulaqikum. Katakan olehmu Muhammad, sesungguhnya kematian, sekalipun banyak manusia yang lari dari kematian, fa innahu mulaqikum, namun sesungguhnya kematian akan tetap menunggu kalian. Isma sita, hiduplah sesuka kalian, tapi ingat, fa innaka mayitun, sesungguhnya kalian itu akan mati. Lalu yang kedua kata Rasulullah, wahai sahabatku, malaikat Jibril menasihati diriku. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, wahbib man syi'ta. Wahai Muhammad, cintailah apa yang kau cintai, cintailah apa yang kau senangi, dan cintailah apa yang engkau miliki. Tapi ingat, fa innaka mafarikuhu, sesungguhnya apapun yang kau cintai, sesungguhnya apapun yang kau senangi, suatu ketika engkau akan berpisah dengannya, suatu ketika engkau akan meninggalkannya. Oleh karena itu hadirin jamaah, janganlah terlalu mencintai sesuatu sehingga penuhlah hati kita cinta terhadap makhluk, lupa kita kepada Allah. Dan janganlah hati kita terlalu cinta dengan urusan dunia, lupa kita dengan urusan akhirat. Jangan sampai diri kita disibukkan dengan urusan pekerjaan, lalai kita untuk mengerjakan sholat. Ingat saudaraku, Allah sudah mengingatkan di dalam Al-Quran surat Al-Munafikun ayat yang ke-9. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak-anak kalian menjadikan kalian lalai dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang berbuat demikian, maka sesungguhnya itu adalah orang-orang yang merugi. Hadirin jamaah rahimakumullah, apapun yang kita cintai, apapun yang kita senangi, apakah itu pangkat, jabatan, harta, anak kita, istri kita, keluarga kita, semuanya akan meninggalkan kita. Kalau tidak malah sebaliknya, kita yang akan meninggalkannya. Lalu yang selanjutnya kata Rasulullah, wahai sahabatku, malaikat Jibril menasihati diriku. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, fa'mal ma syi'ta. Wahai Muhammad, lakukanlah sekehendakmu, kerjakanlah semaumu, tapi ingat, fa innaka mazyun bih. Apapun yang engkau lakukan, apapun yang engkau kerjakan, suatu ketika engkau akan diperlihatkan oleh Allah, suatu ketika engkau akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan kebaikan walau sebesar jarrah, Allah akan memperlihatkannya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan keburukan walau sebesar jarrah, Allah pun akan menampakkan dan Allah pasti akan memberikan balasan. Oleh karena itu, janganlah menganggap enteng, menganggap remeh sekecil apapun kebaikan kita, sekecil apapun kemaksiatan kita. Ingat, suatu saat kita akan mendapatkan balasan. Hadirin jamaah rahimakumullah, di akhir-akhir penghujung bulan Ramadan ini, kita semua, baik ibadah kita, udub-udubiyah kita, puasa kita, tarawih kita, tadarus kita, qiyamul lail kita, dan ibadah-ibadah yang lainnya, mudah-mudahan diterima oleh Allah dan Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Hadirin jamaah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, hujma safa wa dama qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.